kehadiran Rasulullah selalu membuat orang lain gembira. Sahabat apabila jumpa dengan Rasulullah bukan main gembira. Ketika sudah berpisah dengan Rasulullah ingin cepat-cepat ketemu kembali. Begitu sahabat. Rasulullah ini punya pribadi yang suka menggembirakan orang, menyenangkan sekali. Kan ada tuh orang yang kita lihat jumpa dengan dia senang hati awak. Nggak lama nak jumpa dengan orang itu rindu awak. Ada seperti itu. Atau sebaliknya, tiba kawanku nggak lama perasaan awak. Ada tuh. Pada jam sebut je ada begitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah jumpa dengan orang senang. Berpisah dengan orang rindu akan jumpa. Nah, ini kita ambil pelajaran, kita ambil teladan dari Rasulullah. Bagaimana supaya kita berjumpa dengan orang merasa senang dengan kedatangan kita. Kita mengambil pelajaran dari orang lain. Menjadi cermin diri. Ada si A asal datang, banyak orang tidak suka. Kenapa dia tidak suka? Kita cari bukan untuk dipergunjingkan, ya untuk dipelajari. Jangan sampai dicoba. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat seperti itu, ya Allah. Kan ada orang sampai ada ke tahap tiba kawanku orang banyak mailah. Ngapai cicit orang lain. Pelajari, itu guru awak tuh. Apa yang ada pada dia yang sehingga orang lain tidak senang. Jangan sampai ada di awak. Rasulullah SAW mempunyai pembawaan yang sangat menghormati orang lain. Orang tua pun dihormatinya. Walaupun orang tua itu ketika itu memusuhi Islam. Ada satu orang pemuka Quraisy, kafir Quraisy, memang susah harapan untuk masuk Islam. Bahkan dia menentang Islam, mempergunjingkan, mempengaruhi masyarakat Mekah ketika itu jangan mengikuti agama Muhammad. Dia sebatang kara, tidak ada yang memelihara. Rasulullah SAW punya budi pekerti luhur. Didatangilah orang tua kafir Quraisy ini, dibersihkan badannya, dirawat oleh Rasulullah, lalu dimakan, disuapkan makanan. Tiap hari Rasulullah seperti itu. Baik sekali kamu nak ya, budi pekertimu sangat luhur. Tapi kamu jangan sampai terpengaruh dengan Muhammad yang menyebarkan agama baru itu. Rasulullah SAW diam saja. Padahal yang dicacinya dia sendiri. Besok dikasih makan lagi, dibersihkan badannya, dirawat, disuapkan makanan. Terus sampai Rasulullah meninggal. Sahabat Nabi yang selalu menjiplak, mencontoh, melanjutkan daripada akhlak Rasulullah, yaitu Abu Bakar, sehingga disebut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lanjutkan itu. Datang ke rumah orang tua kafir Quraisy ini, dikasih makan tiap hari pula. Ada perbedaan sama orang tua nih. Kok berbeda kamu sekarang nak? Ada apa? Dulu sebelum engkau makan, beri aku makan, engkau bersihkan badanku dulu, engkau rapikan aku, baru engkau beri aku makan. Sekarang tiba-tiba langsung engkau suapkan makanan. Iyalah Pak, katanya. Orang tua, orangnya pun sudah berbeda. Dulu yang menyuapkan bapak tiap hari itu namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah meninggal. Saya sahabatnya Abu Bakar. Tersungkur menangis orang tua tadi, langsung mengucapkan syahadat depan Abu Bakar. Nah, kita bagaimana? Ya kan? Ada orang benci sama kita, kita lebih kuat benci dia. Orang kalau suku Jawa, suku dia. Nah, baik orang kawak lebih baik dia. Tapi kalau orang tak elok kawak, lebih tak elok lah oleh. Tu rumus awak kan? Rasulullah tidak seperti itu. Termasuk ketika Rasulullah berjalan sholat subuh, mau ke masjid, dari rumah yang agak tinggi diludahi orang, mendarat lalu ludah di kening Rasulullah. Rasulullah tengok, oh ada orang meludah. Galak Rasulullah, senyum Rasulullah. Awak bah, kalau datang orang diludahi mungkuak. Datang orang berselisih jawab diludahi mungkuak. Apa kira yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Pak Parwe, berselisih aja kawan diludahi mungkuak ada kawan. Cari pakaro, parang mau apa? Itu apa maksud yang itu? Rasulullah senyum. Besok pagi ludah lagi senyum. Sampai 3 kali pagi mendarat ludah orang di kening Rasulullah. Rasulullah senyum. Hari keempat tidak lagi, absen. Rindu Rasulullah. Mana rindu? Ditanya oleh Rasulullah, rupanya damam, sakit ya. Buru-buru Rasulullah pulang bawa kurma 1 keranjang. Datang orang sakit tadi. Padahal yang sakit itu yang membenci beliau. Kafir Quraisy juga.
Datang Rasulullah menggigil dia. Tadi menggigil karena demam, sekarang tambah menggigil ketakutan. Dia mengkhawatirkan Rasulullah mau balas dendam. Rasulullah menengok sakit, dinasihati, dirawat ya, dikasih hadiah. Rasulullah orang pertama nengok si sakit, padahal si sakit itu musuh Rasulullah. Akhirnya orang ini mengucapkan syahadat depan Rasulullah. Begitu diikuti Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu tidak pernah sombong. Rasulullah ini tidak pernah, kalau jalan tidak pernah naik bahunya, tidak pernah membusungkan dada. Rasulullah tidak pernah dia membanggakan dirinya, walaupun dia sebagai orang pilihan, mempunyai kehormatan dunia dan akhirat. Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Rasul. Rasulullah tidak pernah bangga dengan itu. Rasulullah orang paling tawadu, rendah hati. Beda dengan kita kadang-kadang lebih sedikit, kadang-kadang awak lama enggak. Berlebih duit sedikit, lama rasuh kayu. Rasulullah yang berhak sombong sebetulnya. Apapun ada pada Rasulullah. Tidak ada manusia yang semulia Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah sombong. Kalau ada kita hari ini ada kelebihan sedikit sombong, ya kan? Sudah manden, ya, siapa saya, itu malu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai akhlak, yaitu lisannya tidak pernah menyakiti hati orang. Rasulullah hati-hati kalau ngomong. Sehingga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik-baik, kalau tidak diam. Sehingga terjadilah dalam masyarakat pameo, istilah diam itu emas, bicara itu perak. Kenapa lebih berharga diam daripada bicara? Karena sudah banyak terjadi, orang banyak bercakap, banyak yang salah. Cerita Mas Haji seminit pertamanya 5 menit atau sejam kemudian menggunjing orang. Banyak bercakap, banyak salah. Jadi kalau tidak ada kata-kata yang baik yang harus diucapkan, diam. Aduh ibu-ibu, demi Allah saya melihat beberapa kali, bukan cerita nih, tapi tidak saya sebutkan masjid mana ya. Baru keluar sembahyang subuh masih pakai telakung. Anak satu, isa satu yang nak ke kiri, satu ke kanan di simpang semanisasi keluar dari Mas Haji. Lalu buka telakung lagi. Kak lah tahu kak? Apa? Iyo. Kok mau itu mana kak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiap pagi mana itu. Kalau ada dia persekuti mana itu sama itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Janganlah ghibah juga Jawa. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang baru mati di antara kamu? Fakarihtum, pasti kamu akan jijik, kata Allah. Allah berikan perumpamaan orang suka menggunjing itu sama makan dagingnya. Tapi masih banyak juga orang bergunjing. Hari ini bergunjing bukan ibu-ibu, lagi bapak-bapak banyak bergunjing. Sampai mengopi bergunjing. Bini orang ni baca, jando dia baca, bini baru dia baca. Anak orang baca, anak awak tak apa. Tobatlah. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang bergunjing itu habis amalannya. Ketika kita menggunjing si A, amalan kita pindah ke si A. Kita menggunjing si B, amalan kita pindah ke si B. Bergunjing, habis amalan kita. Tekor. Tetap bergunjing kita. Dosa orang yang kita pergunjingkan dipindahkan Allah ke awak. Celakunya orang bergunjing. Setiap orang yang kita gunjing, akhirnya banyak orang tahu tentang aib masyarakat. Karena kita suka bergunjing, nanti di akhirat orang-orang itu nuntut pada kita. Di akhirat nanti orang itu nuntut pada kita, dia yang menyebarkan aib saya ya Allah, diminta amalan kita. Banyak orang yang bangkrut di akhirat nanti karena banyak orang nuntut, termasuk menzolimi orang atas menyebarkan aib masyarakat. Nengok orang tu jangan salah ini, tengok orang tu jangan keburukan aja, pandanglah kebaikan orang. Memandang kebaikan orang supaya ada inisiatif untuk kita mencontoh. Tapi kalau selalu menengok orang buruknya, salahnya, aibnya, selain dosa yang kita dapat, kita nanti akan
obsesi dengan itu. Akhirnya kita pula yang menjadi pelaku keburukan-keburukan yang kita pandang dari orang lain. Siapa yang selalu melihat keburukan, menceritakan keburukan orang, lama-lama tengok dia pula yang berbuat seperti itu. Yakinkan itu. Banyak kejadian sudah, kasus dalam masyarakat. Karena Nabi menjamin, tutuplah aib saudaramu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah pasti akan menutup aib dirinya. Dan siapa yang selalu membuka-buka aib orang lain, maka Allah pasti akan membukakan pula aib dirinya. Bahkan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Cobalah buka aib orang, sebarkan. Yang ada di Pasir Putih, awak tukang bagi tahu ke Sentongan, bagi tahu ke Batu Gajah. Awak lakonnya. Nanti tengok aib kita pasti orang lain akan tahu. Di rumah kita dipermalukan Allah. Hati-hati. Maka kalau kita berusaha menutup aib orang lain, Allah pasti akan menutup aib dia. Allah selalu akan menutup aib kita, apalagi aib yang menjatuhkan harga diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sadarilah kita masing-masing, maksud saya siapapun orangnya. Sebetulnya jika Allah membukakan aib kita, tidak ada tempat kita di dunia ini, tidak ada muka kita dengan masyarakat, jatuh kita. Kalau Allah bukakan seluruh aib kita, siapapun dia, kiai dia, ustaz, guru ngaji, pak haji, bu haji, orang tua, orang pejabat, kalau Allah bukakan aib-aib kita, tidak ada muka kita di depan masyarakat, tidak ada harga diri kita, jatuh kita. Tetapi Allah masih sayang dengan kita. Allah tutup aib-aib kita, Allah tutup dalam keburukan-keburukan kita. Itu tanda sayang Allah. Maka jangan dibuka dengan usaha kita membuka aib itu dengan cara membuka aib orang lain. Itu makna hadis tadi. Jangan yang sudah ditutup Allah itu kita buka. Dengan cara apa? Membuka aib orang lain. Nanti Allah bukakan pula aib kita. Saya tidak ada kekuatan untuk ceramah di sini. Nanti kalau bapak ibu tahu dengan keburukan saya, tahu dengan keburukan saya, tuh Ustaz, tidak kena orang. Begitu juga kita jumpa dengan orang tua kita sendiri ditutup Allah aibnya. Kalau kita tahu aib orang tua kita semuanya, tidak mau, tidak ngaku kita sebagai anaknya. Yakin kan itu? Seorang guru ngajar depan kelas, kalau Allah bukakan seluruh aibnya, tidak akan ada mau diakui oleh murid itu. Tetapi Allah sayang, Allah tutup aibnya. Allah tutup aib-aib kita. Jangan dibuka sekali lagi dengan cara membuka aib orang lain. Ini kadang-kadang sampai aib istri di rumah dibuka di media sosial, aib suami dibuka di media sosial, aib tetangga dibuka di media sosial. Ada orang pedagang di pasar lah keluar di status di Facebook, diusai-usai barang-barang nak belanja, tuh ala banyak yang komen. Ya Allah ya Rahman Rahim, ibarat bulu ayam terbang kena angin, sampai kiamat akan kemana-mana. Coba kumpulkan itu di media sosial. Kita kirim aib masyarakat, kita kirim aib tetangga, kita share berapa orang yang membaca, yang melihat, yang komen, lalu membagikan ulang, menandai orang. Nauzubillah min zalik. Lebih dahsyat gunjing sekarang nih. Hati-hati kalau kita mau posting di Facebook, di TikTok, di WA, hati-hati. Seleksi dulu. Ini kalau saya kirim, bagaimana perasaan orang? Tersinggung enggak orang? Terbuka enggak aib orang? Yang terakhir akhlak Nabi, yaitu tidak pelit. Tahu pelit, bakhil ibu? Ada orang bakhil kepada orang lain. Ada orang bakhil kepada orang lain dan pada dirinya. Kemudian pelit untuk akhirat. Nah, tadi ada pesan dari pengurus masjid ya. Alhamdulillah pembangunan masjid sudah jaya ya. Diberikan Allah kemudahan, tinggal lagi membangun jiwa-jiwa orang di Pasir Putih. Kalau bisa jangan hanya fisik masjid, tapi jiwanya. Apa bukti jiwa orang Pasir Putih ini sudah sehat? Dibangun masjid setiap azan berkumandang, hendaknya penuh. Awal Ramadan sampai keluar. Tapi hari-hari sholat berjamaah 5 waktu, kenapa hanya 1 saf? Hanya 2 saf paling banyak. Itu termasuk anak-anak ya. Iya Pak, termasuk anak 2 saf lah ya. Lah 5 saf enggak? Masih 2 saf kan? Subuh berapa orang? Subuh berapa orang? Jadi tidak usah dijawab. Kok aib juga? Yang merasa aib dirinya tobatlah. Rasulullah katakan bagi orang munafik yang paling berat sholat berjamaah isya dan subuh. Di daerah awak masih ngeyel bikin acara habis maghrib yang melanda waktu sholat isya berjamaah, tobatlah.
buat yasinan, syukuran, mendoa habis maghrib mulai lambat, tukang baca yasin pun bertele-tele, baca ayat panjang-panjang, doa panjang-panjang, tahlil panjang-panjang, segala dibaca. Selesai baca yasin, orang azan isya, makan. Berapa orang yang tak sholat isya berjamaah? Ada masjid, demi Allah saya pernah numpang sholat di satu masjid di daerah kita ini, nggak ada orang. Di mana-mana orang sudah azan. Saya duduknya nggak ada. Azan apa? Tanya sama tetangga. Bu, kemana orang? Orang yasinan pak. Pengurus masjidnya, marbotnya kalau mojo ya, garit. Guru imamnya, jemaahnya pada yasinan di rumah orang. Masjid nggak ada azan isya. Siapa tanggung jawab? Siapa tanggung jawab? Maka kalau nak bikin habis maghrib juga, ya batas saja, cepat, ringkas. Tidak perlu pula semua dia baca. Mulai cepat selesai makan, orang azan berangkat ke masjid. Tukang pimpin yasin umumkan, karena isya masuk, mari kita berjamaah ke masjid. Dakwah langsung. Nak mari pulang. Saya pernah ikut yasinan habis maghrib itu. Untung tak makan di situ, pakai berkat, bawa tenteng pulang. Alah, cemas-cemas tanggung pula gaekku segala dibacanya. Panjang bacanya, doa panjang, dia tahlil panjang, ini panjang. Orang nak azan, begitu azan langsung selesai. Begitu saya langsunglah panitia ataupun tuan rumah memberikan tentengan tadi, masih berkat tadi, sampai di tangan awak tegak. Kemana lagi Ustaz? Kata pimpin yasin. Orang lah azan Pak bilang, hanya beberapa orang yang sadar ketika azan itu panggilan untuk dia, yang lain merokok situ, memakan kue. Jadi kalau kita yang buat acara itu, arti kita ambil andil daripada kelalaian orang untuk tidak sholat berjamaah. Jadi kalau takut melanda waktu sholat berjamaah isya, bikinlah sesudah isya. Kalau bikin habis maghrib, harus tanggung jawab. Belum waktu isya masuk, selesaikan. Bilang sama pemimpin yasin, tukang doanya, singkat aja Pak, kita sholat isya nih, waktu pendek. Begitu. Sama-sama kita. Ini kalau kita mau menurut Nabi juga, ini kaji kita. Jangan maulid Nabi menurut Nabi, tapi kita masih melalaikan yang sunnah Nabi. Kita melalaikan daripada perintah Nabi. Nabi dan sahabat tidak pernah sholat di rumah Pak. Terima laki-laki ya, ini laki-laki nih. Nabi dan sahabat sepanjang hidup tidak pernah sholat di rumah, kecuali sholat sunat. Lalu subuh yang paling tinggi itu ada satu hadis Nabi, 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh. Itu nama sholat sunat fajar atau qobliyah subuh. Kapan waktunya? Sesudah azan dikumandangkan, sholat 2 rakaat sebelum qomat sembahyang subuh. Bukan sebelum azan ya. Kalau sebelum azan namanya sholat tahajud. Boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi kita sudah sampai di masjid atau kita masih di rumah, orang azan, setiap azan kita sholat 2 rakaat sebelum qomat. Itu sholat qobliyah subuh, nama sholat sunat fajar. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak usah kita tanya bagaimana sholat subuhnya. Sholat sunat saja dulu, itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka rugilah orang yang setiap subuh meninggalkan itu, apalagi meninggalkan sholat subuh berjamaahnya. Lata bangun lalu jelek. Udah terbangun orang azan masih dielo seribu ilai. Tidak ada mudah-mudahan yang gaya-gaya mereka. Bukti tidak ada di masjid. Bahkan banyak setiap daerah ustaz-ustaz yang sudah berceramah di mana-mana, subuh tidak ada ke surau, subuh tidak ada di masjid. Pengurus masjid banyak tuh. Kenapa di masjid berapa orang saja? Tetangga masjid lebih penting. Kenapa tidak subuh di masjid? Kita hari ini membangunkan anak bapak ibu untuk apa? Pagi-pagi pasti bangunkan untuk sekolah kan? Bangunkan anak cepat-cepat sekolah anak, apalagi ujian. Kenapa kita tidak bangunkan anak untuk sholat subuh? Kalau kita bangunkan anak untuk sholat subuh, selesai sekolahnya. Nak ujian lah, bikin PR lah. Rentang waktu habis sholat subuh menjelang berangkat sekolah, menjelang berangkat kerja itu sangat panjang. Bisa baca Quran, bisa baca zikir. Yang lebihnya miris kita. Satu rumah tidak ada memikirkan sholat, bayangkan. Kita pernah nginap di rumah orang, tidak ada satupun yang sholat subuh. Tidak ada satupun yang sholat di rumah itu, bayangkan. Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Allah, maka akan Allah berikan kehidupan yang sulit. Piti banyak tapi tidak tenang. Harta berlimpah tapi banyak masalah.
Itu salah satu sebabnya. Kita berpaling dari Allah. Ada orang yang hidup puluhan tahun, ribuan kali dengar azan, tapi tidak tersentuh salat berjamaah. Ada. Lambau tanah apa ya? Kenapa katakan ribuan kali? Dan Masjid Ikram saja lu 5 kali dalam sehari. Sebulan berapa kali? Berapa kali ibu sebulan? 150 kali. Ya tak? 5 kali 10 50, 30 hari 150. 150 kali azan berkumandang sebulan, Mbak. Setahun berapa? 1.800 kali. Itu baru ikram. Sekarang Al-Barkah terdengar, Mutakin terdengar, Nurul Ikhlas terdengar. Bersilang-silang azan tuh, tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Ribuan kali dengan azan. Kasihan yang orang seperti itu. Nanti terjadi masalah, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah manggil tidak tahu dia. Kalau manusia yang manggil, Pak hari ini, siapapun dia, maaf ya, pegawai negeri datang pimpinan manggil, telepon, Pak besok datang cepat ya. Ya Pak, siap. Polisi mau dipanggil komandan, ya komandan, siap. Jangan terlambat semenit pun, takut dipecat. Tapi ketika Allah manggil, hayya ala sholah, nanti ialah habis suelah. Ada sampai orang sakit hati dengan azan. Hari mana bunyi mit mah, betul tak? Apa lu mah? Besok kecil ka pengurus kurang perlu meme sih. Sakit itu dengan azan hari ini mas. Ada beri orang Islam lu. Diputar kasih ngaji orang marah tu, mengganggu orang lalu aja. Itulah manusia zaman ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Seorang ni aminnya Pak Ibu. Ini banyak yang kena ya. Amin. Jangan kita seperti itu Pak Ibu. Tambah lunak amin. Karena kata sebetulnya aku ingin mengharapkan dia, tapi dia tidak mengharapkan aku, maka aku tinggalkan dia, kata Allah. Jadi mulai besok bapak-bapak kesuruhlah ke masjid lah. Azan berkumandang, datanglah ke masjid. 5 waktu berjamaah. Bagi ibu-ibu saya berikan apanya, tanda kutip ya, tidak diwajibkan, tapi juga tidak dilarang. Bagi ibu tidak dipentingkan, tapi tidak dilarang. Bagi bapak-bapak yang laki-laki ke masjid lah.